bit erratic this year. This one drops in. Forget around. Ecstasy. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions. Here we come. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada. Kembali berjumpa bersama dengan saya Ozi di program Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Dan seperti biasa sudah ada salah satu pengamat sepak bola di Kota Pekalongan, ada Bung Dirham. Selamat sore Bung Dirham. Iya, selamat sore Ozi. Iya, sudah lama kita nggak siaran bareng. Terakhir kapan? 2021 Bung? Iya, setahun ya. Setahun yang lalu betul. Tetap sehat ya Bung ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit komentar dong Bung untuk gelaran Piala AFF yang baru saja selesai beberapa waktu lalu. Seperti apa sih? Sesuai harapan kah? Kalau untuk timnas kita ya, Ya. Ya sudah sangat sesuai dengan harapan. Sintayong kan dari awal dia prediksi pokoknya kita berusaha masuk final, babak final, babak ya. final dan dia tidak menargetkan juara karena memang mungkin dia baru melihat bahwa kayaknya kita belum siap juara ya. Ya. Dari kita bisa melihat perjalanan Sintayong bersama tim U19 ya, kemudian membawa beberapa pemain U19 masuk ke timnas senior itu satu keberanian, satu visi yang luar biasa. Saya melihat Sintayong berani memasukkan pemain muda yang menjadi andalan tim Garuda. Dan kita dari awal memang tidak diunggulkan ya. Tidak semua pengamat sepak bola, Fandi Ahmad, Safi Sali bahkan tidak mengunggulkan kita. Tetapi kita melihat tim ini dibentuk sebenarnya cukup lama ya. Sejak mungkin 2019 ya, dan mereka sudah banyak bermain bersama dan keputusan Sintayong cukup cepat ketika dia menggantikan posisi Peter McNally yang waktu itu gagal membawa kita di Piala Dunia. Dalam pertandingan sisa yang harus dilakoni, Sintayong membawa pasukan ini menghadapi Thailand, Vietnam dan Uni Emirat Arab ya. Dan itu luar biasa. Itu pengalaman yang sangat berharga. Walaupun kita di atas kertas sudah tidak begitu besar peluangnya, tapi perlahan-lahan grafiknya permainan dari kita ini naik dan kita bisa lihat setelah dari Turki ya, TC di Turki itu kita melihat luar biasa sekali perkembangannya dan di luar dugaan bahkan. Satu hal bahwa banyaknya pemain muda yang diberikan kesempatan, mereka sudah memberikan jawaban bahwa sudah saatnya mereka menjadi yang utama di timnas dan masih ada banyak potensi pemain muda terbaik Indonesia yang belum main juga ya, misalnya Bagus Kava misalnya yang tidak di Bagas yang pemain back gitu. Kalau Bagus kan agak sulit mungkin karena dia bermain di Eropa, untuk gelaran di luar kalender FIFA itu agak sulit. Biasanya izinnya. Kayak Egy aja kan dia baru bisa main kan menjelang rampung liga ya. Selesai menjelang di melawan Singapura ya waktu itu. Baik. Dan kita bisa menang dan luar biasa sekali bisa membalikkan prediksi. Betul. Dan yang utama adalah bagaimana nanti ke depan anak-anak muda ini akan menghadapi event-event yang selanjutnya yang saya kira punya banyak tantangan ya nanti di AFC ya, Piala Asia ya misalnya nanti karena kita kemarin sudah lolos nih dengan mengalahkan Taiwan kalau nggak salah ya. Itu jam terbang yang luar biasa, ditambah lagi dengan AFF sudah dia sudah nyetel dan betul. Ini kita walaupun saya termasuk yang kurang suka dengan naturalisasi ya, itu
Ya kita bolehlah naturalisasi, tapi jangan sampai naturalisasi itu Jadi andalan ya. Pemain-pemain asli kita, asli Nusantara ya, yang sebenarnya talentanya tidak kalah bagus kalau dipoles oleh seorang pelatih seperti Sintayong. Ya memadai ya. Dan Sintayong kemungkinan juga nanti di Februari kembali akan berlaga di Piala AFF U23 Bung Dirham. Ya, itu tidak masuk kalender FIFA lagi. Jadi itu di luar ya. Iya, saya kira ya sebagai bagian uji coba nanti menjelang SEA Games ya. Iya. SEA Games ini penting juga. Baik. Nah, ada yang bergabung juga Bung Dirham di sore hari ini. Ada Aldo di Pesindon. Selamat sore Siul, Bung Dirham dan juga Mas Ozi. Ya, selamat sore. Sungguh disayangkan final ke-6 kalinya kali ini timnas Indonesia tidak bisa membawa trofi Piala AFF 2020. Nah, sejujurnya keputusan Sintayong itu terlalu berani menurut saya memainkan skuad muda. Seharusnya skuad muda itu juga dibarengi dengan seniornya dong. Dan buat PSSI kalau ingin maju harus membenahi liganya dengan memainkan wasit Indonesia yang berlisensi AFC dan wasit luar negeri yang berlisensi FIFA. Hukuman harus tegas di Liga Indonesia kalau ada yang melanggar dan jangan lupa juga pakai VAR biar keputusan kontroversial itu tidak ada lagi. Satu lagi, kalau mau maju timnasnya setiap coach kategorinya itu harus masing-masing. Jangan Sintayong aja yang dibebankan untuk ngelatih senior, ngelatih U23, yang lainnya juga. Setuju nggak Bung Dirham? Ya, kalau ini kan PSSI meniru apa yang dibuat oleh Pak Hang Seo di tim nasional Vietnam. Ya. Jadi memang dia punya tanggung jawab di semua. Tapi itu ada asisten-asistennya yang saya kira juga punya sayang ya, Fahri Husaini menolak untuk bergabung dengan Sintayong. Itu sangat saya sayangkan. Tetapi saya melihat sebuah keputusan berani itu kita melihat hasilnya lah. Dan tim kita memang baru ibaratnya kita compang-camping. Kita nggak ada liga loh selama 2 tahun, ya kan? Kita berhenti. Kita mau mantau pemainnya seperti apa? Kita lihat pemain-pemain kita misalnya yang di AFF tahun lalu sudah paling-paling Ivan Dimas ya, Fahrudin beberapa aja ya. Ryuji Utomo dan lain-lain. Tetapi mereka belum tentu sedahsyat ini prestasinya. Nah, itu kalau kita lihat bukan berarti saya menolak tim senior ya, pemain senior, tetapi kita juga harus berhitung kalau tim ini akan misalnya ini melalui satu proses dan kemudian ikut Piala Asia dan kemudian di Piala Asia itu kita bisa menjadi tim yang sangat kuda hitam yang sangat mengejutkan. Siapa tahu ya. Itu orang akan melihat seperti apa sih binaan Sintayong. Saya kemarin sempat melihat video dari seorang Nadeo Argawinata. Dia merasakan bahwa ada satu perkembangan yang luar biasa yang ada dalam dirinya dan bersama teman-temannya. Ketika dari awal ya, memang mungkin terlihat keras ya. Tetapi efeknya luar biasa untuk pemain itu sendiri ya. Ya, apalagi pemain tim nasional Indonesia, pemain Indonesia sebelumnya ya rata-rata fisik mereka itu drop. Mereka nggak akan bisa Spartan dalam 90 menit. Tapi kita lihat kemarin waktu melawan Malaysia misalnya, itu bisa sampai lebih fit ya. Dan melawan Singapura juga. Itu sampai menit-menit akhir mereka betul-betul juga fight ya. Berarti yang salah dari sebelum Sintayong ini metode pelatihannya mungkin Bung Dirham ya? Ya, saya kira dia harus banyak memberikan coaching juga kepada pelatih lokal ya, untuk supaya ada satu visi yang sama. Bagaimana metode kepelatihan? Karena kan kita bisa melihat bahwa di Liga Indonesia semua hampir didominasi oleh pelatih-pelatih asing. Ya, kita bisa melihat tim yang di Liga 1 misalnya. Tim-tim besar. Tim-tim besar mereka lebih percaya tim asing, pelatih asing ya. Ya, satu hal ya mereka dengan membentuk tim yang untuk satu musim, tidak misalnya dia sampai jangka panjang ya, misalnya 5 musim lah saya kira, paling tidak dia klub itu bertahan di divisi dari membentuk pemain muda misalnya.
tim muda. Kemudian kalau kita lihat semuanya Butuh instan ya? Senior semua, kita bisa lihat kekuatan fisiknya. Kita bisa tahu bagaimana kekuatan Thailand misalnya, Singapura ya, Vietnam apalagi ya. Vietnam itu Spartan sekali. Mereka main tanpa bola itu berhenti. Tapi kemarin untung bisa kita tahan ya. Betul. Tapi kekuatan fisik itu menjadi utama. Misalnya pemain Indonesia suka makan gorengan itu sangat dilarang. Pengaruh ya? Iya, sangat berpengaruh sekali. Nah, itu yang kemudian untuk penggunaan misalnya VAR itu memang mahal. Tapi sudah butuh belum kira-kira Indonesia? Sudah butuh. Jelas kan kalau FIFA sudah memperbolehkan maka kita mau tidak mau harus mengikuti. Ya, cuman pertanyaannya apakah mampu nggak setiap PSSI terutama dan mereka di stadion itu bisa nggak di setiap kita kadang melihat kalau mau siaran langsung aja kayak kemarin di Liga 3 kita lihat kameranya sangat jauh sekali, sulit ya, nggak begitu kurang fokus akhirnya ya? Iya, enggak, maksudnya perlu banyak alat ya yang lebih canggih yang bisa memantau di setiap sudut sehingga setiap ada pelanggaran semuanya bisa terpantau. Dan itu VAR itu kan semua banyak kamera itu hampir di setiap sudut ada kan. Jadi ini misalnya di luar bola masih berjalan di kanan, pojok kanan tapi ada kejadian di kiri kan langsung bisa ketahuan misalnya. Ketangkap. Kalau kemarin provokasi pemain Singapura itu Zafan terhadap Rizky Ridho itu untungnya dilihat wasit ya. Untungnya dilihat wasit sehingga mereka bisa kena hukuman. Nah, ke depan saya kira PSSI harus melakukan perubahan-perubahan misalnya dengan metodologi pelatihan yang lebih dibutuhkan dengan industri sepak bola sekarang ya. Dan juga harus mengurangi striker asing karena terlalu mendominasi sehingga pemain-pemain lokal kita bisa lihat Sintayong kesulitan menemukan striker yang asli, jadi striker Indonesia yang bisa diandalkan untuk kejuaraan. Jadi tumbuhan timnas ya.